salah satu alasan bikin buku aki itu ya sesederhana biar bisa nambah koleksi perpus. Kayaknya bisa deh ini perpus jalan bareng dengan toko buku ini. Dan aku juga akhirnya menyadari kenapa bisa feeling home itu justru karena ada perpusnya gitu. Ada perpus yang ditata dengan sangat manusiawi ya, yang tidak terlalu rapi, yang berserak, ada yang robek, ada yang berdebu, dan yang terpenting itu tidak ada jarak gitu. Tidak ada jarak plastik yang memisahkan antara aku dan buku. Jadi itulah yang bikin merasa rumah. Terus kalau pertanyaannya apa toko buku yang paling menginspirasi, maka yang disebut adalah pertama kali takjub dengan toko buku itu waktu main ke sebuah toko buku kecil lah, namanya Homerian. Kalau nggak salah ingat itu datang ke sana 2010 pas awal-awal kuliah. Itu toko buku yang pertama kali bikin aku ngerasa menemukan diri sendiri. Dia seingatku ada perpustakaan juga, dan di situ tuh banyak buku film dan seni waktu itu. Tapi sayangnya udah tutup. Saya kesana 2-3 kali, tapi cukup membekas itu walaupun hanya 1-2 kali itu, karena kurasinya tadi cukup menyentuh. Setelah Homerian, toko buku kedua yang bikin jatuh hati itu ketika main ke Surabaya. Ada tempat namanya C2U. Dia lebih ke perpus dan culture space sih, tapi juga ada toko buku yang jual. Nah, yang bikin suka itu pertama karena koleksinya. Ada banyak buku keren dan langka di sana. Kita bisa nemu majalah-majalah lama, dan juga ada zin sana. Nah, jarang nih perpus mengoleksi zin. Selain itu C2U tuh juga jadi kayak titik temu seniman gitu. Ada kita sering lihat penulis bikin diskusi buku di sana, musisi bikin showcase di sana. Ya titik temu itu satu poin pentingnya. Terus toko buku ketiga yang bikin suka itu ada di Bandung, namanya Kineruku. Saya dapat rekomendasi tempat ini dari banyak teman. Kayak hampir semua ngomong, kamu wajib banget ke Kineruku. Kalau di Homerian tadi dekat dengan film, saya bisa bilang Kineruku ini kayak rumah bagi pembaca yang suka musik dan film. Nah, kebetulan itu salah satu concern saya juga, karena di tahun 2014 itu saya ke sana, 2014 atau 2015 itu lagi sedang mengelola majalah musik juga, Warning Magazine namanya. Jadi ketika hadir ke Kineruku itu jadi merasa rumah gitu. Nah, ada kesamaan dari C2O dan Kineruku tadi itu, mereka sama-sama punya koleksi perpus yang lebih dahsyat dibanding buku yang mereka jual gitu. Itu ke depan kemudian saya sadar jadi poin penting gitu. Seperti saya bilang tadi, sebelum mau ada buku aki itu saya mengelola Warning Magazine. Nah, di Basecamp itu kami punya perpus kolektif, dan kunjungan ke C2O dan Kineruku itu bikin tambah semangat untuk mengarsip dan menambah koleksi perpus. Dan salah satu jalan ninjanya yaitu tadi dengan jualan buku. Jadi salah satu alasan bikin buku aki itu ya sesederhana biar bisa nambah koleksi perpus dulunya gitu. Dan hal penting lain yang cukup mempengaruhi bagaimana saya mengelola buku aki kelak itu, melihat bagaimana C2O dan Kineruku itu sama-sama serius menata ruangnya. Dia jadi punya ruang yang estetik dengan style yang masing-masing. Didesain sedemikian rupa sehingga membuat pengunjung atau membuatku waktu itu feeling home ketika main ke sana. Kayak hampir nggak mungkin ke C2O dan Kineruku tanpa ada hasrat untuk mengabadikan momen berkunjung. Nah, ini jadi catatan penting kemudian buatku sendiri untuk gimana caranya ngebuat toko yang feeling home dengan gaya sendiri. Masih di tahun-tahun yang sama itu kan saya sering dapat undangan liputan konser ke Singapura. Nah, hampir setiap
liputan, saya pasti mampir ke toko buku. Salah satu tempatnya ada di Brasah Kompleks ya di Singapura. Itu kayak semacam shopping center kalau di Jogja. Ada salah satu kios keren namanya Basir. Itu spesialis graphic design, buku-buku graphic design. Saya 3 kali kayaknya ke sana, tapi belum pernah sekali pun beli karena tahu sendiri harga buku desain mahal, tidak sesuai dengan kantong mahasiswa kala itu. Lalu ada toko buku namanya Evernew. Nah, ini toko buku bekas yang cukup murah ya. Banyak buku bagus yang dijual 100.000 dapat 3 di sana. Nah, itu dulu sering setiap sana selalu beli di sana dan kemudian dijual lagi di Buku Aki. Tapi kalau toko buku yang memberi kesan sekaligus menginspirasi Buku Aki, itu namanya ada Book Actually dan Cat Socrates. Book Actually ini toko buku yang membuatku tertarik dengan sastra dunia ya. Karena waktu itu cukup di highlight di sana. Saya menemukan banyak nama-nama yang belum pernah saya tahu karena kurangnya referensi ya. Terus Book Actually juga kayak ngajarin atau beri insight tentang gimana sih cara nata toko yang asik itu banyak misalnya dari Book Actually. Dan insight paling penting itu ketika main ke sana adalah melihat bagaimana mereka menjual mystery book gitu, menjual blind book gitu. Jadi buku misterius gitu dibungkus, pembeli nggak tahu itu buku apa. Dan saya cukup amazed ketika ternyata ada yang beli itu ada orang beli nggak tahu isinya apa, tapi dia beli. Nah, menurutku ini sudah melampaui judge book by its cover, ini udah judge book by its shop. Terus ketika pulang itu saya coba searching lagi soal itu, ternyata blended with a book itu udah konsep yang lumrah dilakukan oleh toko buku kecil ya khususnya. Nah, tapi di Indonesia belum ada waktu itu, setahu saya. Terus saya coba adaptasi, dan kayaknya kita yang pertama itu menjual blend book secara online ya. Tuh. Dan ternyata hasilnya lumayan juga. Waktu itu juga kita pakai campaign yang sama dengan perasaanku saat berkunjung ke Book Actually. Ya, ini just book by its shop ini. Gitu. Selain itu tadi saya sebut Cat Socrates ya. Itu mungkin bukan toko buku ya, tapi toko pernak-pernik ya. Yang kayaknya segmen pasarnya itu pernak-pernik untuk pecinta buku. Jadi dia, ya ada jual buku juga sih. Tapi lebih ke banyak merch ya. Kayak ada pembatas buku, tote bag, kartu pos, notebook, enamel, pin, tarot, dan hal-hal kecil-kecil lain yang yang lucu-lucu gitu. Tapi itu semua temanya tentang untuk mewadahi kesenangan para pembaca buku. Nah, hal ini ternyata adalah ruang kosong di Indonesia. Kayak jarang ada yang mewadahi kesenangan pembaca terkait hal-hal tersebut. Nah, untuk itulah kemudian Buku Aki ikut mengisi ruang kosong itu. Dan sampai sekarang masih cukup kosong gitu. Cukup luas lah isi. Itu untuk diisi banyak pegiat-pegiat lain gitu. Dan ternyata ketika menseriusi merchandise itu, hasilnya juga lumayan. Lumayan lah menunjang margin penjualan buku yang kita tahu setipis tempe. Kalau pertanyaannya apa toko buku yang paling menginspirasi, maka yang disebut adalah Shakespeare & Company. Saya cerita sedikit. Jadi saya jatuh cinta dengan Shakespeare & Company itu sejak pembacaan pertama. Bayangkan, hanya gara-gara sebuah tulisan pendek pula, itu bikin jatuh hati. Bahkan tanpa tahu sebelumnya itu wujudnya kayak gimana Shakespeare & Co. itu, gara-gara satu tulisan itu kemudian bikin, wah ini kayaknya toko buku keren ya. Jadi pertama kali mendengar namanya itu ketika baca tulis bukunya Ernest Hemingway yang judulnya A Movable Feast. Itu ada satu esai pendek tentang Shakespeare & Company. Nah, dari situ kemudian penasaran, terus googling, terus dibanjiri fakta-fakta yang mendukung tentang betapa pentingnya toko ini.
ya ternyata jadi titik temu para penulis dan seniman. Mereka juga yang pertama kali menerbitkan Ulyssesnya James Joyce ya, saat saat penerbit lain tidak mau menerbitkannya. Dia tempat nongkrong penulis lintas generasi dari sejak 1920-an atau di era Lost Generation itu. Kita bisa lihat Hemingway, Scott Fitzgerald, siapa lagi tuh ya, James Joyce atau Ezra Pound tuh nongkrong di sana. Terus di tahun 60-an dia juga jadi rumah untuk generasi beat ya, di gerombolannya Allen Ginsberg, William Burroughs, juga ada siapa tuh, Anais Nin dan James Baldwin kayaknya juga sering nongkrong di situ. Dan sampai sekarang juga tetap menjalankan fungsinya sebagai cultural space. Kayak kita bisa lihat siapa, J.D. Smith baca puisi sana, atau ada Ethan Hawke, atau siapa penulisnya Circle itu, Dave Eggers ya. Nah, ya itu juga memuja buku ini, terus memuja toko buku ini. Dan toko buku ini juga muncul dalam pop culture ya, lewat film Before Sunset, lewat Midnight in Paris-nya Woody Allen. Terus pertanyaan yang muncul, ini toko kok bisa sekeren ini, gimana ceritanya, gimana caranya gitu. Dan sejak saat itu kemudian bermimpi, gimana caranya saya bisa naik haji ke sana. Akhirnya di akhir 2019 tiba-tiba dapat kerjaan yang memungkinkan untuk berangkat ke Paris. Saya ingat betul itu naik bis, itu turun di Louvre Museum, dari situ jalan kaki menyusuri Sungai Seine. Di pinggir sungai itu banyak kios-kios buku juga, persis kayak di Malioboro. Bedanya di sini bukan buku bajakan yang di Paris. Jaraknya sekitar 1 kilo itu saja jalan kaki, sekitar 1 kilo 15 menit lah jalan kaki menuju Shakespeare & Company. Dan ketika sampai di depan itu saya sempat bengong ya. Jadi jadi kayak apa ya? Kayak starstruck gitu, starstruck dengan bangunan, bayangkan tuh. Seolah bangunan itu benda hidup. Gitu. Dan waktu itu cukup ramai ya. Nggak tahu apa, mungkin tiap hari memang ramai ya, karena posisinya juga dia di pusat kota ya. Tempat wisata lah itu masuknya udah juga. Lalu saya menunaikan ibadah browsing di sana, menyusuri dari satu rak ke rak, melihat bagaimana mereka menata buku, menggabungkan hiasan-hiasan yang tak sekedar estetik tapi juga filosofis, melihat bagaimana mereka tetap meng-highlight buku-buku atau penulis yang punya sejarah tumbuh bareng bersama mereka, memberikan ruang juga penulis-penulis baru, dan melihat bagaimana ternyata pentingnya punya merchandise toko buku gitu. Pas ke sana itu saya lihat hampir semua yang beli buku itu selalu menenteng, sekaligus juga beli merchandise. Dan itu saya lakukan juga pas ke sana. Saya beli buku biografinya Shakespeare & Co. Bayangkan toko buku punya biografi. Dan tote bag yang ikonik itu yang dipakai si Anya Taylor-Joy. Nah, pulang ke Jogja langsung rapat dengan tim, dan saya bilang, kita harus bikin juga nih merchandise kayak gini. Nggak perlu malu-malu lagi untuk pakai nama toko kita sebagai desain utama untuk dijual. Sebelumnya kita udah bikin merchandise sih, cuma masih kayak ya merchandise tentang penulis atau kutipan penulis. Belum pernah nih pakai buku Aki secara khusus gitu. Nah, gara-gara lihat ini dan ngerasa ini kayaknya perlu. Terus kita coba riset, ternyata memang banyak toko buku indie itu punya merchandise tote bag. Dan yang menarik itu ada kayak tradisi, hampir semua itu punya desain, mendesain fasadnya itu sebagai desain di tote bag. Dan entah kenapa semuanya sama-sama dengan style outline gitu. Ya mungkin untuk kebutuhan efisien ya, karena satu warna di sablon. Tapi kemudian kita nggak mau ikut ambil pusing, ya aja kita ikutilah tradisi ini. Dan ini tradisi, karena ini menurutku tradisi yang keren. Terus maka terciptalah tote bag itu. Ternyata banyak yang mau beli gitu. Dan menurutku ya toko buku ini wajib punya tote bag sih. Jadi buat teman-teman pengelola toko buku kayaknya bikin tote bag deh. Karena saya juga mengoleksi gitu, biar ada tambahan.
koleksi. Oh ya, terus balik dikit soal perpus, sebenarnya cukup dilematis ya. Beberapa teman bertanya ketika datang ke Buku Aki itu, mempertanyakan keputusanku menghadirkan perpus yang space-nya cukup besar dibanding etalase. Jadi kalau di Buku Aki itu kayak mungkin 60% tuh ruangnya untuk perpus, sisanya tuh etalase. Nah, kalau pakai mungkin ya hitung-hitungan bisnis saya juga kurang paham, kayaknya kurang fair gitu, atau kurang efektif gitu, karena harusnya kan seluas-luasnya lah etalase itu dibikin supaya banyak produk yang bisa tampil gitu. Tapi kunjungan ke Shakespeare & Co melihat perpus mereka itu apa ya, membuatku tambah yakin gitu kalau kayaknya bisa deh ini perpus jalan bareng dengan toko buku ini. Karena melihat bagaimana mereka bisa membuat ruang baca yang nyaman, ada banyak mesin tik juga yang bisa dipakai di sana. Pengunjung juga bisa berbagi kisah tentang browsing experience-nya. Dan aku juga akhirnya menyadari kenapa bisa feeling home itu justru karena ada perpusnya itu. Ada perpus yang ditata dengan sangat manusiawi ya, yang tidak terlalu rapi, yang berserak, ada yang robek, ada yang berdebu, dan yang terpenting itu tidak ada jarak gitu, tidak ada jarak plastik yang memisahkan antara aku dan buku gitu. Jadi itulah yang bikin merasa rumah gitu. Dan dari situ tambah sadar dan tambah yakin kalau ternyata ya purpose itu ya salah satu nilai utama yang buat toko buku itu keren gitu. Itu hal yang mungkin sederhana, tapi setelah dipikir-pikir lagi kayaknya cukup sulit untuk dilakukan pengelola toko buku ya. Bahkan walaupun misalnya kita punya uang untuk mewujudkannya ya, karena menurutku membangun purpose itu butuh sentuhan personal yang punya sejarah dan keunikannya masing-masing. Jadi membayangkannya agak sulit juga meski dananya ada nih untuk kemudian bikin perpus, itu agak sulit untuk membuat pembaca merasakan cinta. Itulah mungkin ya kalau mau nyinggung sedikit kenapa banyak perpus-perpus daerah itu tidak bisa memberikan perasaan home bagi pembacanya, karena mungkin satu tidak ada cinta saat pengadaannya, dan karena tidak ada antusiasmenya juga saat membuatnya gitu. Itu bedanya dengan perpus-perpus yang ada di toko buku, karena kerasa gitu ceritanya. Bisa kalian buktikan sendiri. Oh ya, ada di Shakespeare & Co ini ada satu kebijakan menarik ya. Itu pengunjung tidak boleh berfoto di sini. Hal ini juga saya lihat pas saat saya berkunjung ke satu toko buku indie di Singapura dan namanya Literate with Books, toko buku keren juga. Itu juga tidak boleh berfoto di situ. Saya coba tanya, alasannya mungkin karena agar pengunjung fokus pada bukunya, tidak berfoto. Sekilas mungkin kalau di case Shakespeare & Co mungkin relevan ya, karena itu ramai sekali dan mungkin supaya tidak mengganggu browsing experience pengunjung lain ya, jadi kemudian diputuskan untuk dilarang difoto di dalam, tapi fotonya di luar. Sekilas memang masuk akal, tapi saya cukup menyesal ketika mematuhi aturan itu, karena menurutku ketika saya hadir di sana, pengalaman ini kayaknya nggak cukup disimpan di otak doang, ini kayaknya perlu diabadikan juga, perlu didokumentasikan juga. Tapi entah kenapa saya juga patuh waktu itu. Tapi juga saya menduga mungkin kebijakan ini juga dilakukan untuk mungkin menjaga mitos ya. Karena biar orang tetap penasaran ke sana, mungkin khawatir ketika difoto terus-menerus orang lain tidak penasaran lagi. Nah, untuk hal itu saya kurang sepakat itu. Makanya di Buku Aki itu sangat boleh sekali
teman-teman yang berkunjung untuk membagikan pengalamannya. Karena saya memposisikan Bukaki itu sebagai apa ya, kayak galeri seni gitu. Ketika kamu datang ke situ, kamu bisa melihat lukisan, kamu memotret lukisan itu, kamu bagikan lukisan itu, dan kamu mendapatkan feeling terhadap lukisan itu. Menurutku itu tetap unik ya, nggak masalah gitu. Orang lain tetap akan merasakan hal yang beda gitu. Walaupun sudah melihat dari postingan orang lain. Jadi meski objeknya sama, pengalaman individu pasti tetap berbeda-beda. Makanya ya udah nggak apa-apa, boleh kalian berfoto ria. Bahkan kita sempat tulisin itu, if I can take a selfie, it's not my favorite bookshop. Gitu. Ada satu toko buku yang menginspirasi Bukaki juga, namanya Pos di Jakarta. Itu dari dulu sampai sekarang saya masih sering takjub itu melihat bagaimana mereka mengkurasi buku, bagaimana mereka menyampaikannya juga gitu. Kayak Pos itu kayak toko buku indie yang paling paling kerasa antusiasmenya gitu. Bahkan bisa dirasakan tanpa perlu hadir secara fisik ke tokonya. Itu Pos itu. Jadi kalau ada pertanyaan apa toko buku paling keren di Indonesia, toko buku kecil ya, saya bisa sebut ada 4 toko buku kan. Bukan 4, ada 3 karena nggak boleh nyebut toko sendiri ya. Jadi ada Pos di Jakarta, Kinarku di Bandung, dan C2O di Surabaya. Itu wajib banget dikunjungi. Dan buat teman-teman yang cinta buku pasti akan merasakan hal yang sama saat berkunjung ke tempat-tempat tadi. Gitu. Mungkin saya tutup dengan salah satu slogan Bukaki. Bukaki ini kebanyakan slogan telah dilihat. Jadi, never trust a bookshop with no cat living around. Sebab kehadiran kucing di toko buku itu harga mati. Meski kadang nyebelin, tapi toko buku wajib punya kucing. Jadi kalau nggak ada kucing, perlu dipertanyakan lagi tuh kekerenan toko bukunya.